心臓を捧げよう。学校を思う気持ちは人一倍。やめてください。Pernah nggak kepikiran satu hal sederhana, waktu kita nonton anime, pas karakter favoritmu teriak, nangis, bahkan sampai jatuh cinta, dan di titik itu kita pasti lebih fokus ke ceritanya. Tapi hampir nggak pernah kepikiran, orang di balik karakter suara anime itu hidupnya seperti apa. Banyak orang percaya satu mitos besar, kalau seiyu itu terkenal, pasti hidupnya enak, duit ngalir, hidup nyaman, popularitas tinggi. Tapi gimana kalau gue bilang, ada pengisi suara anime yang suaranya mungkin lu dengar dari kecil, tapi hidupnya struggle, sampai rela kerja part-time demi makan. Atau lebih ironis lagi, ada suara yang lu dengar di anime yang sedang naik daun, tapi dia hidup dari pekerjaan yang bahkan tidak boleh disebutkan di depan publik. Baiklah para penanda, selamat datang di episode Dunia Seiyu Jepang. Orang-orang di balik terasa hidupnya sebuah karakter anime. Secara harfiah sendiri, seiyu itu artinya pengisi suara yang profesional. Kalau di sebagian besar negara lain, pengisi suara itu ya pengisi suara, lebih dititik beratkan ke industri seperti film atau iklan. Tapi di Jepang, seiyu itu adalah profesi yang lebih berat. Biasanya seorang seiyu itu rangkap jabatan ya, alias multitalentan, multitasking. Mereka harus bisa voice acting, perform nyanyi, harus bisa menjadi seorang entertainer, bahkan mungkin bisa dibilang semi-idol. Dan mereka itu bukan cuma ngisi suara anime, mereka juga kebanyakan ngisi suara game, iklan, radio show, event panggung, bahkan konser lagu sebuah karakter yang dia perankan. Dan tentunya juga melakukan fan meeting. Nah, makanya di Jepang, banyak seiyu itu yang punya fandomnya sendiri, bahkan jauh sebelum animenya terkenal. Contoh yang paling sering kita denger seperti Yuki Kaji, Saori Hayami, Kana Hanazawa, dan banyak nama besar yang lainnya. Jadi mereka itu bukan cuma pengisi suara karakter, mereka itu adalah hasil dari produk industri hiburan yang lengkap. Dan disinilah tekanan dimulai. Sekarang mari kita bongkar mitos yang paling populer. Apakah pekerjaan seiyu ini dibayar mahal? Jawabannya adalah relatif. Sistem bayaran anime di Jepang, biasanya pekerjaan seiyu atau pengisi suara memiliki rentang gaji yang sangat lebar. Mulai dari sangat rendah untuk pemula atau junior, hingga sangat tinggi bagi yang sudah populer, senior atau yang papan atas. Bayarannya didasarkan pada sistem peringkat F hingga A, dan dibayar per episode, bukan durasi dialog. Detailnya kayak gini. Seiyu pemula atau junior biasanya mendapatkan bayaran sekitar 15.000 yen, atau kalau rupiah sekitar 1,5 jutaan lah ya, sampai 20.000 yen per episode. Nah, untuk gaji ini itu tergolong kecil untuk biaya hidup di Jepang. Kalau seiyu senior atau papan atas bisa menerima 40.000 yen atau lebih per episode, bahkan bisa mencapai 1 juta yen per episode untuk peringkat tertinggi. Selain mengisi suara anime, mereka juga mendapatkan pendapatan lain. Biasanya mereka sering mendapatkan penghasilan tambahan besar dari menyanyi, acara live, dubbing film, dan juga mengisi suara di industri game. Untuk seiyu yang paling mahal sendiri menurut ChatGPT, ada Saori Hayami. Nah, Mbak Saori Hayami ini memang dia sering banget ngisi karakter-karakter di anime yang populer. Penghasilan paling besarnya seperti kayak ngisi suara Yamato di One Piece. Dan itu menjadikan Mbak Saori Hayami ini menjadi salah satu seiyu termahal. Lalu ada juga Yuichi Nakamura. Dia adalah pemenang kategori Most Valuable Seiyu pada tahun 2025, menandakan pengaruh dan nilai tinggi di industri anime. Dan juga yang masuk ke jajaran seiyu dengan pendapatan tertinggi biasanya adalah seiyu yang senior atau veteran, dan juga memerankan di anime-anime yang besar. Contohlah kayak Naruto, One Piece, Bleach, dan lain-lain. Jadi ya tetap aja kayak di industri manapun, pasti akan struggle dulu di awal, dan ya kalau bagus pasti kepake lah istilahnya. Dan lama-lama pendapatannya pun akan semakin tinggi seiring berjalannya prestasi yang dia miliki. Ya kalau diibaratkan dunia bola ya gaji Ronaldo sama gaji Febri Haryadi ya beda lah ya, gitu kali. Dan beberapa seiyu sendiri sudah bicara soal hal ini. Seperti Yuki Kaji, dalam wawancaranya dia bilang bahwa banyak orang salah paham mengira seiyu itu hidup mewah, padahal di awal karir bertahan hidup aja sudah berat. Lalu Hiroshi Kamiya juga pernah menyebut bahwa ngandelin anime aja nggak cukup nih hidup dari dunia seiyu ini. Jadi biasanya mereka juga ikut andil dalam iklan, event, musik, sponsorship, dan hal-hal yang menyangkut paut dengan dunia pengisian suara. Kalau seorang seiyu tidak populer, tidak punya fanbase, beberapa seiyu bilang anime aja nggak cukup buat hidup. Dan disinilah banyak seiyu mulai bercabang jalur.
Di era sekarang, punya suara bagus itu belum cukup. Seiyu modern harus bisa voice acting tentu aja. Bahkan dituntut untuk bisa nyanyi. Dan walaupun pekerjaannya di belakang layar, tapi seorang seiyu juga dituntut harus bisa tampil di depan kamera. Mereka harus bisa bicara di radio dan tentu aja harus bisa menjaga image. Ada sebuah contoh kontras yang menarik, Kenjiro Suda. Dia itu bukan tipikal seiyu idol. Suaranya berat, wajahnya dewasa, karirnya pelan, tapi naik stabil karena kemampuannya dalam mengisi suara. Dan juga ada Kana Hanazawa. Jadi dulu dia itu pernah terjebak image lembut, imut, loli-loli gitulah. Lalu dia pun merasakan tekanan banyak fans dan terkena bullying online. Sampai akhirnya dia ubah gaya bicara dan image-nya demi bisa bertahan hidup secara mental. Jadi memang industri seiyu itu nggak hanya menuntut soal suara, menuntut harus sempurna di semua sisi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sering diomongin, tapi jarang dibahas terang-terangan. Ada satu dunia di industri suara Jepang yang semua orang pasti tahu, tapi pengisi suaranya jarang terangkat ke media. Yap, pengisi suara hentai. Ada stigma di kalangan fans kalau pengisi suara hentai itu adalah seiyu yang gagal. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit dari itu. Untuk menjadi seiyu di industri anime itu, audisinya super duper ketat. Bahkan ratusan orang itu bisa sampai rebutan satu peran. Dan banyak juga seiyu yang berbakat nggak kebagian peran. Nah, sementara itu ada sektor lain. Bayarannya yang lebih cepat, nggak peduli popularitas, tapi mereka harus pakai nama samaran. Nah, biasanya beberapa seiyu pengisi suara hentai adalah seiyu muda yang baru terjun ke dunia voice acting. Dan mengisi suara hentai adalah salah satu awal mereka untuk masuk ke industri yang lebih besar. Nah, tapi ternyata ngisi hentai itu lebih sulit. Skill yang dibutuhkan tentu aja harus lebih tinggi. Kontrol emosi, napas, sampai improvisasi pun sering terjadi. Nah, tapi masalahnya adalah bukan di kualitas, tapi stigma setelah menerima peran sebagai pengisi suara hentai. Nah, jadi kapan-kapan kalau kamu nonton anime dan dengar suara karakter favoritmu, ingatlah satu hal. Di balik suara itu, ternyata ada seorang manusia yang berkompromi hidup dengan pilihan yang sulit dan sebuah perjuangan yang tidak pernah ditunjukkan di depan layar. Oke, itu dia video kita kali ini tentang industri seiyu Jepang alias pengisi suara. Ya, makasih banyak ya yang udah nonton, yang udah like, komen, dan subscribe, yang selalu dukung channel UMKM ini. Gue ucapkan terima kasih banyak ya. Oke, tolong bantu subscribe.